Halo sahabat Quran Imam yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes Samatus dalam renungan harian Sabtu 6 Agustus 2022. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sahabat Quran Imam yang terkasih, hari ini adalah pesta Yesus menambahkan kemuliaannya. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus dan akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan kemudian kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Quran yang terkasih, Injil pada hari ini bercerita tentang Yesus yang menampakkan dirinya di hadapan 3 orang rasul, yakni Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Yesus menampakkan kemuliaannya setelah sebelumnya ia menyatakan kepada para rasulnya, kepada para pengikutnya, bahwa ia akan mengalami banyak penderitaan. Ia akan dihina, disiksa, dan juga dibunuh oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala, oleh para algojo di Yerusalem. Sungguh suatu yang meneguhkan dan menguatkan, dan mesti selalu diingat oleh para rasul yang pada saat itu mendapatkan kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus Kristus. Dengan melihat kemuliaan Yesus setelah sebelumnya mendengar bahwa ia akan mengalami penderitaan, para murid hendak diingatkan bahwasanya penderitaan, penghinaan, siksa, dan juga kematian tidak akan membuat Yesus kehilangan kemuliaannya. Yesus tetap mulia, bahkan ia semakin mulia ketika ia membiarkan dirinya direndahkan, membiarkan dirinya dihinakan, disiksa, dan bahkan dibunuh. Ketika ia membiarkan dirinya menerima semua hal-hal itu, ia semakin dimuliakan oleh Allah. Ia dimuliakan karena kesetiaan dan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kesetiaan dan ketaatan kepada kehendak Allah menjadi suatu teladan dan contoh yang diteladankan oleh Yesus kepada kita para pengikutnya. Kalau kita mau mulia bersama Kristus, mau dimuliakan bersama Kristus, maka kita pun mesti memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada kehendak Allah, sebagaimana Kristus taat kepada kehendak Allah Bapanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selain ketaatan dan kesetiaan yang mesti kita contoh dari Yesus, kita juga mesti ingat bahwa kita mesti berupaya melihat kemuliaan Allah yang Allah tampakkan
di dalam keseharian hidup kita. Kadangkala penderitaan, kesukaran, dan kesulitan-kesulitan yang kita alami di dalam hidup membuat kita tidak mampu melihat kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Quran Marum yang terkasih, penderitaan tidak pernah membuat kita kehilangan kasih karunia dari Allah. Allah senantiasa menampakkan kemuliaannya, menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan kerahiman dan kemurahannya kepada kita. Hanya saja kita terlalu fokus kepada penderitaan, kepada kesusahan, kesulitan, dan kesukaran yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita abai, sehingga kita lupa, sehingga kita tidak sadar akan kasih, kemurahan, dan kerahiman yang senantiasa Allah nyatakan di dalam keseharian hidup kita, baik itu melalui peristiwa-peristiwa sederhana maupun melalui orang-orang yang kita jumpai dalam keseharian hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar untuk lebih peka melihat pernyataan diri Allah, pernyataan kemuliaan, pernyataan kemurahan dan kerahiman Allah yang Ia nyatakan di dalam hidup kita, di dalam keseharian hidup kita. Sahabat Quran Marum yang terkasih, semoga kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang peka akan kehadiran Tuhan, akan kemurahan kerahimannya yang Ia nyatakan di dalam hidup kita. Dan semoga kita juga bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia kepada kehendak Allah Bapa di surga. Jangan biarkan penderitaan, kesukaran, dan kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita membuat kita tidak sadar, membuat kita lupa akan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.